12 tahun itu angka rawan. Bahasa Indonesia yang lama saya suka, pancaroba. Padahal itu kalimat yang saya suka. Akil balik, ya, itu pancaroba itu kata bagus. Artinya apa? Ada perubahan hormon, perubahan kejiwaan, perubahan pola pikir. Anak yang masuk remaja, dari anak-anak ke pemuda, jembatannya remaja, itu sangat sulit mengendalikan emosi. Dia sendiri bingung bagaimana. Dan lihat ketika mamanya bertemu, apa jawaban Yesus kok sudah punya Alkitab terjemahan lama? Akan kaget. Kenapa kamu cari aku? Loh, ini kurang aja betul nih anak. Aku ibumu, cari kamu dilarang. Kan begitu jawaban kita. Kenapa kamu cari aku? Bukankah aku harus ada di rumah bapakku? Ih, sombong sekali. Baru 12 tahun seperti itu kata-katanya. Itulah kejujuran firman Tuhan, saudara. Kenapa ditulis seperti itu? Karena ini pubertas. Kita yang SMP, SD kelas 6 SMP, itu paling sulit menghadapi anak-anak. Tapi kita kenal Yesus seperti itu. Belajar. Kita harus menemukan celah yang bisa kita masuk dalam hidup anak-anak. Nah, kembali pada kata duduk di rumah. Orang tua banyak sadar tapi terlambat. Ketika anak mulai umur belasan tahun, jam pulangnya mulai berubah. Yang tadi jam 5, jam 7 di rumah, ini jam 10 ke atas. Nah, kalau orang tua tidak sadar akan ayat ini, maka begitu anak ini pulang jam segitu, sudah belasan tahun, entah mamanya, entah papanya, sambil melotot, sambil tolak pinggang, sambil bawa alat, ngancam, besok duduk, terlambat. Duduk di rumah, di ayat 7 ulangan 6, itu sebelum umur 10 tahun. Di atas umur 10, anak gak bisa duduk. Sebab mereka punya dunia sendiri. Betul gak? Seringkali orang tua terlambat. Mumpung masih di bawah 10 tahun, milikilah waktu sebanyak-banyaknya dengan anak-anak. Istilah saya, itulah the golden time. Masa emasnya gak mungkin kembali lagi. Jangan setelah remaja, ini gak bisa dibalik. Anak-anak umur segitu itu perlu banyak dari orang tua. Tempat kedua di mana? Mengajarkan berulang-ulang dan mendiskusikannya. Satu, waktu engkau duduk di rumah. Kedua, apabila dalam perjalanan. Menarik sekali. Mari kita temukan, mengapa semua anak, kalau sudah lebih dari waktunya diam di rumah, mereka itu gelisah, minta, ayo keluar, ayo jalan. Betul saudara? Selalu keluar. Satu hari saudara, satu gereja ngundang kami di daerah Pluit, Jakarta. Lalu gereja itu menginapkan kami di salah satu majelisnya. Masuk rumahnya rumah kaya betul. Sampai istri saya bingung ini. Bagaimana yang mau dipakai barang ini? Ya ditanya saya. Sore itu kami akan berangkat. Nggak jauh di kompleks perumahan itu juga. Jam 6 harus pergi. Setengah 6 kami lihat anak perempuannya kira-kira umur 7-8 tahun merengek. Nah, kami nggak tahu kenapa merengek betul. Kami berdua suami istri sudah siap di ruang tamu untuk berangkat. Si bapak keluar kamar, ingin cari pembelaan kepada kami. Coba lihat badannya, anak ini masa nggak ngerti? Kan dia tahu ini kita mau ke gereja. Saya mau ngantar bapak dan ibu. Dia minta antar saya beli bensin. Saya suruh sopir, dia nggak mau. Oh, saya tahu masalahnya. Saya ajak dia minggir dulu. Lebih baik kami terlambat. Dia kaget. Tapi antar anak ini beli bensin. Nggak bisa. Nggak bisa. Saudara, akhirnya saya tunjukkan ayatnya. Setiap anak itu punya masa untuk keluar dan jalan bersama orang tua. Disitulah saatnya orang tua mengajar dan berdiskusi. Mengajar berulang-ulang dan diskusi. Mengapa semua anak di dunia bangsa apa saja,
Kalau umurnya 3 tahun ke atas, cerewetnya minta ampun. Betul? Lihat apa-apa tanya, dengar apa tanya. Itu apa? Nah, kalau kita nggak baca ayat ini, berapa kali kita sebagai orang tua berkata, jangan banyak mulut kecil-kecil ngomong aja. Padahal Tuhan yang nyuruh mereka cerewet untuk mereka belajar sambil di perjalanan. Setelah saya terangkan, Bapak ini ngotot. Biasanya nggak begini. Selalu mau dengan sopir. Wah, saya salah kalau begitu. Tapi Roh Kudus bilang, tanya dulu. Biasanya dia pulang rumah jam berapa? Oh, saya tahu. Saya bilang, Pak, biasanya Bapak pulang rumah itu jam berapa? Ya karena kantor jauh. Paling pagi itu jam 10. Ya saya tidur itu aja. Rupanya hari itu si Bapak pulang sore karena dapat tugas ngantar kami. Nah, begitu anak itu tahu papanya pulang sore, dia senang. Sekian tahun dia tunggu, kapan Papa pulang sore? Aku mau jalan. Saya langsung ngomong, Pak, ini Roh Kudus bicara. Mengapa dia merajuk sekarang ini? Karena selama ini Bapak nggak pernah pulang sore. Pulangnya malam, dia sudah tidur. Ketika dia tahu Bapak pulang sore karena mengantar kami, dia gunakan kesempatan. Jadi bukan pensil yang dia cari, itu alasan. Dia ingin pergi dengan Bapak. Untuk si Bapak rendah hati. Dia sadar, ternyata betul. Akhirnya kebalik, kami pergi dengan sopir, dia ngantar anak. Dan itu lebih berguna, bukan? Akhirnya di gereja itu saya khotbah masalah ini. Berapa banyak anak gak punya kesempatan dengan papa mama karena kesibukan. Padahal pergi bersama itu penting sekali. Anak-anak belajar. Sekarang ini di beberapa sekolah di Jawa, saya nggak tahu sudah masuk ke sini belum doktrin prinsip ini, yaitu ngajar anak-anak punya jiwa wira swasta. Suruh ke toko satu kelas. Yang terakhir ini menarik sekali. Satu sekolah di Surabaya, ya masing-masing anak diberi uang 50.000. Laki perempuan masuk ke toko supermarket itu alat-alat tukang. Jadi anak-anak suruh beli baut, suruh beli paku, suruh beli bahan-bahan kecil itu buat lukisan mosaik. 50.000, tidak boleh lebih. Harus sampai segitu. Wah, rame di toko itu mereka belanja. Dan toko saya kasih tahu lebih dulu. Saya ikut itu menarik sekali. Setelah dipajang, dipanggilkan orang-orang tua untuk beli. Dan anak-anak memberi harga sendiri. Berapa mau dijualnya? Waktu saya ikut itu bilang, wah ini luar biasa. Sejak kecil mereka belajar diajak jalan keluar. Sekali-kali harus di kelas terus belajar itu. Ajak keluar satu kelas. Jangan satu sekolah tuh, satu si bingung ini. Keluar semua 700 kayak tadi. Ya belajar di jalan. Nomor 3, tempat di mana? Apabila engkau berbaring. Wah ini lebih menarik lagi saudara. Gara-gara ayat ini saya membuat penelitian di banyak negara yang kami kunjungi. Ternyata semua balita atau lebih tergantung. Mengapa kalau mau tidur itu pasti ganggu, minta teman, entah neneknya atau mamanya atau pembantunya atau omnya atau tantenya atau kakaknya. Minta apa anak-anak itu? Cerita. Ternyata di tempat tidur itu ruang kelas yang baik. Sambil berbaring mereka diajar. Nah, saya gabungkan ini dengan children psychology. Saya kagum sekali. Ternyata semua balita itu satu hari mimpinya lebih dari 20 kali. Maka itu kenapa semua bayi kalau lagi tidur sudah lelap tidur, tadi gendong atau di tempat tidur, tiba-tiba senyum sendiri. Satu kali nangis itu. Ternyata mereka tuh mimpi, saudara. Nah, dalam children psychology, mimpi buat balita itu mutlak. Kenapa mutlak? Sebab seorang yang sukses itu tidak ditentukan dia sekolah di mana, siapa yang ngajar, tidak. Dengarkan. Orang sukses kalau dari kecil itu dipupuk imajinasinya, katakan amin.